Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak dari kemaksiatan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, bahwasanya kemaksiatan al-ma'asi mujibatun lil la'nah. Kemaksiatan itu menyebabkan datangnya laknat. Orang yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa akan mendapatkan laknat. Wa minha anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la'ana 'ala ma'asin wa ghairuha akbaru minha fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahta la'nah. Bahwasanya dosa-dosa itu memasukkan hamba di bawah laknat Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat kemaksiatan, dan selainnya lebih besar dari kemaksiatan. Ya, ada kemaksiatan yang lebih besar. Fahiya aula bidukhuli, dan dia layak untuk memasukkan pelakunya di bawah laknat Rasulullah SAW. Inilah yang mengerikan, ya, bahwasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya, dosa-dosa, ya, maka akan mendapatkan laknat. Fala'anal washimah wal mustawshimah. Rasulullah SAW melaknat orang yang mentato, ya, profesinya sebagai pentato, ya, orang mentato orang, maka Allah melaknat walaupun dia tidak mentato dirinya. Wal mustawshimah, dan orang yang minta untuk ditato, ya, dua-duanya mendapatkan laknat. Wal wasilata wal mustawsilah, dan Rasulullah SAW juga melaknat orang yang profesinya sebagai penyambung rambut, ya, dan orang yang minta rambutnya disambung, maka ini juga akan mendapatkan laknat. Dua-duanya mendapatkan laknat. Wan namisah wal mutanammisah, dan orang yang mencabut bulu mata orang lain, ya, profesinya, ya, mencabut bulu mata, ya. Wal mutanammisah, dan orang yang minta untuk dicabutkan bulu matanya, maka dua-duanya mendapatkan laknat. Wal washirah wal mustawshirah, dan orang yang memperbagus giginya. Tugasnya adalah, ya, profesinya sebagai, ya, orang yang memperbagus gigi, padahal giginya sudah bagus, sudah rapi, ya, tidak ada cacat, tidak ada aib. Kemudian dia sebagai orang yang memperbagus gigi profesinya, maka dia akan mendapatkan laknat.
wal mustawsyirah, dan orang yang minta giginya diperbagus, ya, ditipiskan, ya, maka juga akan mendapatkan laknat. Karena semua ini, ya, mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melaknat mereka. Wa la'ana akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidai. Dan Rasulullah SAW juga melaknat pemakan riba dan orang yang memberikan makan riba, penulisnya, begitu juga dua saksinya, maka akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Ya. Wa la'ana muhallila wal muhallalalah, dan melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang minta untuk dihalalkan. Misalnya ada pasangan suami istri, suaminya sudah mentalak istrinya 3 kali, otomatis harus cerai, ya. Tidak boleh dilanjutkan pernikahannya. Kemudian, ya, mantan suaminya ini menyuruh orang lain, menyuruh laki-laki lain untuk melakukan akad nikah dengan mantan istrinya, kemudian diceraikan. Tujuannya adalah untuk menghalalkan untuk suaminya yang pertama. Maka ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa la'ana sarik, dan melaknat pencuri, ya, orang yang mencuri, Rasulullah sama melaknat mereka. Wa la'ana syaribal khamri wa saqiha wa asiraha wa mu'tasiraha wa ba'i'aha wa mushtariha wa akila samanaha wa hamilaha wal mahmulah ilaih. Dan Rasulullah SAW juga melaknat peminum khamr dan orang yang menuangkan khamr, dan orang yang memerasnya, orang yang membuatnya, dan orang yang minta untuk dibuatkan, diperaskan, dan penjualnya, kemudian orang yang membelinya, orang yang memakan hasilnya, orang yang membawanya walaupun dia tidak minum, dan orang yang minta untuk dibawakan. Semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Ya, begitu juga misalnya seseorang yang menjual rokok. Ya. Rokok ini membahayakan fisik tubuh. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Janganlah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka orang yang menjualnya, orang yang membawanya, orang yang membelinya, orang yang minta dibawakan, orang yang membuatnya akan mendapatkan laknat. Hasilnya semuanya akan mendapatkan laknat. Kenapa sebabnya? Karena mereka, ya, tolong menolong dalam keburukan, dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian wala'ana man ghayyara manaral ard, dan melaknat orang yang merubah tanda, ya, tanda di tanah, a'lamuha wa hududuha, yaitu batasan-batasan tanah, ya. Kalau dia rubah maka akan mendapatkan laknat. Wa la'ana man la'ana walidayhi, dan Rasulullah SAW juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan yarmihi bisiham. Rasulullah juga melaknat orang yang menjadikan sesuatu hewan yang memiliki ruh sebagai tujuan untuk melempar panah, ya. Jadi hewan tersebut
dilempari panah. Ya. Hanya tujuan untuk itu, untuk kesenangan. Ini menyiksa, ya. Maka akan mendapatkan laknat. Wala'anal mukhannisina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Dan Rasulullah juga melaknat wanita yang menyerupai laki-laki, begitu juga laki-laki yang menyerupai wanita, ya. Dari sisi mungkin penampilan, gaya, ya, maka akan mendapatkan laknat. Wala'ana man dzabaha li ghairillah, dan Rasulullah juga melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'ana man ahdatsa hadatsan aw awa muhdisan, dan Rasulullah juga melaknat orang yang membuat perkara baru dalam agama, perkara bid'ah, atau orang yang melindungi pelaku kriminal, maka akan mendapatkan laknat. Wala'anal musawwirin, dan melaknat orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Wala'ana man amila amala qaumi Lut, dan Rasulullah juga melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, ya, suka sesama jenis, ya, homo, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya, ini akan mendapatkan laknat. Wala'ana man sabba abahu wala'ana man sabba ummahu, dan melaknat orang yang mencela ayahnya dan melaknat orang yang mencela ibunya. Wala'ana man kammaha a'ma 'anit thariq, dan melaknat orang yang membutakan orang yang buta dari jalannya. Ya, orang yang buta, dia ingin menuju ke suatu tempat, kemudian diarahkan kepada tempat yang lain, maka Rasulullah melaknat. Wala'ana man ata bahimatan, Rasulullah juga melaknat orang yang melampiaskan nafsunya kepada hewan. Wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha, dan Rasulullah juga melaknat orang yang mencap hewan pada wajahnya. Misalnya sapi atau kuda atau unta, wajahnya dicap pakai besi panas sebagai tanda mungkin, maka akan mendapatkan laknat, karena ini akan menyakiti hewan tersebut. Wala'ana man dara musliman aw makarahu bihi, dan melaknat orang yang membahayakan seorang muslim atau membuat makar kepadanya. Wala'ana zawwaratil qubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suraj, dan melaknat wanita-wanita peziarah kubur. Ya, wanita-wanita peziarah kubur akan mendapatkan laknat. Dan orang yang menjadikan masjid-masjid dan lampu-lampu di atas kuburan, ya, dihiasi kuburan-kuburan tersebut, ya, dibuat diperindah, dipercantik kuburan. Ya, ini akan menjadikan fitnah. Ya, bisa jadi orang menyembah kuburan tersebut. Wala'ana man afsada imra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidih, dan melaknat orang yang merusak hubungan wanita dengan suaminya. Ya, padahal wanita tersebut sudah bersuami, kemudian diganggu, dirusak hubungannya, kemudian terjadi perceraian, maka ini akan mendapatkan laknat. Atau merusak hubungan seorang budak dengan tuannya, difitnah budaknya, ya, atau lainnya yang mana hubungannya terganggu, ya, maka akan mendapatkan laknat. Wala'ana man ata imra'atan fi duburiha, dan melaknat orang yang mendatangi istrinya pada duburnya. Wa akhbara anna man batat
muhajiratan li firashi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Dan Rasulullah juga mengkabarkan bahwasanya seorang wanita yang dia menjauhi ranjang suaminya, tidak mau mendekati suaminya, suaminya minta untuk tidur di sampingnya, dia tidak mau, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Ini ancaman, ya, laknat dari Rasulullah SAW. Wala'ana man intasaba ila ghairi abih, dan melaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada selain orang tuanya, ayahnya. Ya, walaupun dia anak angkat, ya, maka dia harus dinisbatkan kepada orang tua aslinya. Ya, tidak boleh dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuh. Dan Rasulullah juga memberitakan bahwasanya siapa yang menunjuk kepada saudaranya dengan besi, mengarahkan besi kepada saudaranya, pisau, besi, ya, atau misalnya ya alat-alat yang bisa melukai, fa innal malaikata tal'anuh, maka malaikat akan melaknatnya. Wa la'ana man sabba sahabah, dan melaknat orang yang mencela sahabat Nabi SAW. Wa qad la'ana Allahu fi kitabihi man afsada fil ardi wa qata'a rahimahu wa adahu wa adha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga melaknat di dalam kitabnya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah akan melaknat mereka. Allah jauhkan dari kebaikan, Allah halangi dari rahmatnya, dan melaknat orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim, dan orang yang mengganggunya dan mengganggu Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan laknat. Wa la'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda. Allah akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari penjelasan-penjelasan agama ini dan petunjuk agama. Ya, jika sesuatu tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah disampaikan. Jangan sampai disembunyikan sehingga manusia tidak mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut dilarang. Dan orang yang menyembunyikan penjelasan-penjelasan agama, tidak mau menyampaikan, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la'ana alladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil bil fahishah. Dan Allah juga melaknat orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terjaga, wanita-wanita yang tidak menghiraukan dengan keburukan, yang lalai dengan keburukan, wanita-wanita yang beriman kok dituduh dengan perbuatan keji, zina misalnya, maka Allah melaknat mereka. Wa la'ana man ja'ala sabilal kafir ahda min sabilil mu'min muslim. Dan melaknat orang yang menjadikan jalannya orang kafir itu lebih bagus daripada jalannya orang mukmin muslim. Ya, ini salah satu hal yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya. Ya, karena orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Allah ridhoi. Oleh karena itu, siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut,
dan dia termasuk orang yang merugi. Wala'ana Rasulullah SAW rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsar rajul. Rasulullah juga melaknat laki-laki yang memakai baju wanita. Begitu juga wanita yang memakai baju laki-laki, maka akan mendapatkan laknat. Ya. Wala'ana ar-rashi wal murtashi, dan akan mendapatkan laknat juga orang yang menyuap dan orang yang minta untuk disuap. Wala'ana ala asya'a khukhara ghairi hadhihi, dan melaknat sesuatu yang lain selain ini. Falau lam yakun fi dzalika illa ridha'u fa'ilihi bi ayyakuna mimman yal'anuhu Allahu wa rasuluhu wal malaikatuhu lakana fi dzalika ma yad'u ila tarkih. Kalaulah tidak pada perkara-perkara ini kecuali pelakunya ridho, dia menjadi orang yang mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya dan malaikatnya, maka hal itu sudah cukup untuk meninggalkannya. Sudah cukup baginya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, ini salah satu dampak dari kemaksiatan, yaitu mendapatkan laknat dari Allah, Rasulnya, dan malaikat-malaikatnya. Maka hendaklah kita kaum muslimin azanallahu iyyakum selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.